musicians. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih pemain musik. Dodie's going to come and help with the interpreting. Give Riris a break. Thank God. Riris is praising the Lord. Amen. Praise God. We often pray for the sick here. Kita sering mendoakan orang sakit di tempat ini. And not tonight, but next Sunday night, we want to pray especially for the sick. Bukan malam ini, tapi malam hari Minggu besok kita akan berdoa di tempat ini untuk orang sakit. But it's been my experience that more people need healing, not physically, but in their heart, in their mind. More people need healing in those areas than physical. Akan tetapi dalam pengalaman saya, kebanyakan orang membutuhkan kesembuhan bukan pada tubuh jasmani mereka, tapi pada pikiran mereka, pada hati mereka, lebih dari kepada tubuh mereka. And I've seen something since I was even a small boy. Dan saya melihat sesuatu, bahkan sejak saya masih kecil, That humans are very complex. bahwa manusia amatlah rumit. And they sometimes make very unusual decisions. Terkadang manusia membuat keputusan-keputusan yang tidak biasa. As a child, I was taught that, we had to mature and become more adult as we grow older. Saat saya masih kecil, saya sering diajarkan bahwa kita akan semakin dewasa dan semakin dewasa sementara kita bertumbuh tua. But I remember watching adults making pretty childish decisions. Tapi saya ingat juga orang-orang yang katanya sudah dewasa, yang usianya sudah tua itu, mereka membuat keputusan yang seperti anak-anak. Decisions that would hurt themselves Keputusan yang melukai diri mereka sendiri. or hurt those around them. Atau melukai orang-orang di sekeliling And mereka. that puzzled me as a young boy. Dan hal itu membuat saya merasa bingung sebagai anak-anak. How many have ever seen somebody make crazy decisions? Pernahkah kamu melihat ada orang yang membuat keputusan yang tidak wajar? Now, I don't want to ask how many people here have made crazy decisions, because I guess that means we have probably made some crazy decisions too. Saya nggak akan tanya berapa orang di sini yang pernah melakukan keputusan yang tidak wajar, karena saya yakin kita semua pernah melakukannya. Recently, I had a young lady sitting in front of me. Akhir-akhir ini saya bertemu dengan seorang perempuan muda She's an duduk di samping saya. attractive young lady. Dia orang cewek muda yang Probably cantik. many men would desire her, Mungkin dia disukai banyak cowok-cowok, would desire her, yeah. menginginkan dia. Yeah. But she told me something very interesting. Tapi dia memberitahu saya And sesuatu. she was confessing this. Dan dia mengakui hal She ini. said every time there's a man who begins to show genuine love and commitment, Dia bilang pada saya bahwa setiap kali ada seorang laki-laki yang datang kepada dia dan menunjukkan cinta yang tulus kepada dia, if I'm building a relationship with this man, dia bilang kalau dia membangun hubungan ini dengan orang laki-laki baik as he itu, begins to show genuine love and commitment, saat pria yang baik itu menunjukkan cinta yang tulus, she says, I don't know why, but there's something in me, I destroy the relationship. cewek itu bilang, saya nggak tahu kenapa, ada keinginan dalam hati saya yang ingin memutuskan hubungan itu. She says, I destroy this man with my words, with my actions. Dia mengatakan, aku langsung menyakiti pria itu dengan perkataanku dan dengan tindakanku. Amen. And she was confessing this. She knows it was very painful and destructive. Dan dia mengatakan hal itu, dia tahu bahwa hal itu sangatlah menghancurkan, sangatlah melukai perasaannya. Why do people make destructive decisions? Kenapa orang-orang mengambil keputusan yang sifatnya destruktif? And I want to preach a message this morning I've entitled Uprooting Rejection. Dan khotbah pagi hari ini berjudul mencabut penolakan. We're going to look at healing the problems of the human heart. Kita akan melihat bagaimana penyembuhan masalah dalam hati manusia. This is a big topic in the Bible. Ini adalah topik yang besar dalam Alkitab. We could preach and teach for many weeks on this. Kita bisa membahas topik ini itu berminggu-minggu lamanya. But I was inspired by our leading pastor, Pastor Greg Mitchell, who did a teaching series on this. Tapi saya terinspirasi secara khusus oleh pastor kita, Pastor Greg Mitchell, yang membuat khotbah serial mengenai hal ini. And trying to trace the root of the problem. Yaitu bagaimana kita melacak akar masalah dari sesuatu masalah. Because if we're going to solve the problem, we have to understand the root of the problem. Kalau kita mau menyelesaikan sebuah masalah, kita harus tahu dulu akar masalahnya. So let's look at the text. Psalms 27 verse 10. Mari kita lihat bacaan kita, Mazmur 27 ayat 10. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. What is this verse saying? Apa maksud dari ayat ini? Of course, naturally, parents love their children. Tentu saja secara alamiah orang tua mengasihi anak-anaknya. How many parents here love your children? Siapa di sini orang tua yang mengasihi anak-anaknya?
And in a perfect world, that would always be the case. Dan dalam dunia yang sempurna, hal itu selalu seperti That itu. every parent would live forever in a happy relationship with their children. Bahwa seorang tua idealnya akan hidup selamanya dengan hubungan yang baik dengan anak-anaknya. And most times it is the case. Dan seringkali seperti itulah kejadiannya. But how many know this world is not a perfect world? Tapi siapa yang tahu bahwa dunia kita bukanlah dunia yang sempurna. What is David saying? King David wrote the Psalms. Apa yang dikatakan Raja Daud? Dia menuliskan Mazmur. He's saying, even if, worst case scenario, my parents rejected me, God will always look after me. Daud mengatakan, meskipun kemungkinan terburuknya bapak ibuku meninggalkan aku, Tuhan mengasihi aku. He's dealing with the reality that sometimes, even in close relationships, we get hurt, we get disappointed. Dia mengatakan bahwa terkadang dalam hubungan yang dekat sekalipun kita terluka, kita merasa dikecewakan. But he compares this with the everlasting, faithful, consistent love of God. Tetapi dia membandingkan hal itu, rasa terluka itu dengan kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah putus. So I'm going to try to present this clearly and concisely, and then we're going to pray. Jadi saya akan membawakan pesan ini dengan jelas dan dengan singkat, lalu kita akan berdoa. So let's think about the roots of rejection. Jadi mari kita renungkan dulu tentang akar dari penolakan. Amen. Because before something, we look at a plant has leaves, but it has roots that we cannot see. Karena kita tahu kalau kita melihat sebuah pohon atau tumbuhan, dia memiliki batang dan daun, tapi yang tidak terlihat adalah akarnya. Maybe your problem is not exactly the same as the young woman that I just spoke about. Mungkin masalahmu tidak sama persis dengan perempuan muda yang saya ngobrol dengannya. But sometimes when we're under pressure, Tapi terkadang saat kita di bawah tekanan, we hurt other people. kita mendengar orang lain. We speak words we shouldn't say. Kita melukai orang lain dan kita mengatakan kata-kata yang tidak sepantasnya. We don't have to raise our hands this morning. That's probably all of us, right? Kita nggak perlu angkat tangan kita. Mungkin kita semua pernah mengalaminya. Why do we react ways that we know in our mind are not right? Mengapa kita melakukan sesuatu, bereaksi, padahal kita tahu itu salah di pikiran kita? We know in our heart and mind that this is not right. We know the action we should take, but we react wrongly. Kita tahu dalam hati dan pikiran kita hal itu tidak betul, tidak benar. Tapi kita bertindak secara salah melalui reaksi kita. Let's think about the roots. Mari kita lihat akarnya. The root issue, as we say. Akar masalahnya kita sebut. In Hebrews 12:5, the writer of Hebrews says, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Ibrani 12 ayat 15, penulis kitab Ibrani mengatakan demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. The Bible says this root of bitterness that can exist in us can affect many people and many relationships. Alkitab mengatakan bahwa akar kepahitan yang timbul dalam hati kita bisa memberi dampak bagi orang-orang lain dan memberi dampak juga bagi hubungan-hubungan kita. And right here we have a hint, we begin to see that the solution is the grace of God. Dan di sini kita bisa melihat bahwa solusi dari hal tersebut adalah anugerah Tuhan. But the very thing that can stop us many times from receiving the grace of God Tapi hal yang seringkali menghentikan kita sehingga kita tidak bisa menerima anugerah Tuhan is the root of bitterness. adalah akar kepahitan. There can be something working within us Itu bisa menjadi sesuatu yang bekerja dalam kita, that makes it difficult or impossible for us to receive the grace of God. yang membuat kita sulit, bahkan mustahil untuk menerima anugerah dari Tuhan. How many believe God loves us? Siapa yang percaya Tuhan mengasihi kita? Don't be shy, raise your hand. Jangan malu, angkat tangan saudara. But why is it sometimes we feel uncomfortable coming into the presence of God? Tapi mengapa terkadang kita merasa tidak nyaman saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan? A God who is full of love and grace. Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah. Many people feel uncomfortable coming into His presence. Banyak orang merasa tidak nyaman datang dalam hadirat Is Tuhan. it possible that there's something in us? Apakah mungkin ada sesuatu dalam hati The kita? Bible says a root of bitterness. Alkitab mengatakan akar kepahitan. If I was to ask this morning how many people have ever been hurt or offended, Kalau saya tanya pagi hari ini, berapa banyak di sini yang pernah terluka atau tersakiti? I don't need to ask, do I? Saya nggak perlu bertanya, Of bukan? course, we've all been hurt. We've Tentu all been saja, offended. kita semua pernah tersinggung, pernah terluka. And sometimes those wounds take a long time to heal. Dan terkadang luka itu perlu waktu yang lama untuk sembuh.
time does not automatically heal every wound. Waktu tidak selalu menyembuhkan seluruh luka dengan cepat. And something we need to understand about the human condition Dan satu hal yang kita perlu tahu tentang kondisi manusia is we were designed to be loved. adalah manusia sesungguhnya didesain untuk dikasihi, disayangi. Amen. We have, at the moment, our grandchild is staying with us. Saat ini, puji Tuhan, anak kami, keluarga kami berkumpul bersama-sama And kami. she just naturally smiles. Dan istri saya dia senyum. She is my granddaughter. Oh, She naturally smiles. Cucu kami dia tersenyum dengan bahagia. Because all she has known for all of her short 2 years of life is love. Karena yang dia tahu selama dia masih umur 2 tahun adalah kasih. We were designed to receive love. Kita memang didesain untuk menerima When kasih. God created Adam and Adam was by himself, God said it's not good that man should be alone. Oleh sebab itu pada saat Adam diciptakan di Taman Eden, dia sendirian dan Tuhan berkata kepada Adam bahwa tidak baik jika seseorang itu sendirian. Now I know we've got some pretty tough men here this morning. Kita tahu pagi hari ini kita punya banyak sekali pria-pria tangguh di sini. And we maybe think we don't need love. Dan mungkin kita berpikir, kita nggak butuh kasih. But God said to the first man, it's not good that he should be alone. Tapi Tuhan sendiri berkata kepada pria paling pertama di dunia bahwa tidak baik jika seseorang itu sendirian. He needs love. Dia membutuhkan He kasih. needs affection. Dia membutuhkan kasih He sayang. needs somebody to help him and speak positive Dia words. membutuhkan seseorang yang menolong dia mengatakan kata-kata positif. Because without that, there was something missing. Karena tanpa hal itu ada sesuatu yang hilang. If that was true for the first man, I guess it's true for all of us. Kalau hal itu saja benar untuk pria yang paling pertama pernah hidup di dunia, tentu saja hal itu juga benar bagi Because setiap kita. we receive a sense of worth, we receive a sense of identity from other people. Karena kita menerima sebuah identitas dari orang lain. Harga diri. Harga and diri. martabat. Because that's why God designed us. Dan sebagaimana itulah juga Tuhan menciptakan kita. And this is important because many times we make decisions in life based upon our own sense of self-worth or identity. Dan ini penting karena seringkali kita mengambil keputusan dalam hidup kita berdasarkan rasa martabat dan harga diri yang kita miliki. If we have experienced in life rejection, Kalau dalam hidup kita mengalami banyak penolakan. and there's different ways this can happen. Dan ada berbagai cara hal ini bisa terjadi. Some people have the experience of people deliberately rejecting them. Ada beberapa orang yang memiliki pengalaman ditolak dengan sengaja oleh beberapa orang di masa Harsh lalunya. words, Kata-kata yang kasar. maybe even at a young age. Atau mungkin dari umur yang masih muda. It should never happen. Seharusnya itu tidak pernah terjadi. That some children experience abuse at home Tapi seringkali anak-anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. because our parents are not perfect. Karena orang tua mereka tidak sempurna. Sometimes even the Bible says they will discipline us out of anger. Terkadang Their parents would discipline us because of anger. bahkan terkadang orang tua itu mendisiplinkan kita karena kemarahan. Or maybe at school Atau mungkin di sekolah. or growing up in life, people have mocked us or Atau hurt saat kita us. bertumbuh dewasa, orang mengejek kita atau orang melukai kita. And we fail to feel valued. We don't feel worth because of the words of somebody else. Sehingga oleh sebab itu kita merasa tidak bernilai, kita merasa tidak berharga dan sebab itu kita melampiaskannya kepada orang For lain. some people, it's a breakup of the family. Bagi beberapa orang mungkin perpecahan dalam rumah tangga. Unfortunately, divorce or separation can have that effect upon children. Atau mungkin perceraian yang terjadi antara suami dan istri kemudian membawa dampak bagi anaknya. Because the children, for some reason, children often blame the breakup upon themselves. They think it's my fault. Karena terkadang anak-anak bisa menyalahkan diri mereka atas perceraian terjadi atas kedua orang tua mereka. Sometimes it's not because of words that have been said, it's because of an absence of words or a lack of words, positive words or loving words. Terkadang bukan kata-kata juga yang menyakiti, tetapi ketidakadaan kata-kata atau tidak ada kata-kata kasih, tidak ada kata-kata positif atau diam. Children need the blessing of their parents. Anak-anak membutuhkan kasih sayang dan restu orang tuanya. We need encouragement from other people. Kita membutuhkan penguatan dari orang That's lain. why it makes church a good place, because we encourage each other. Itulah yang membuat gereja menjadi tempat yang baik karena kita datang untuk menguatkan satu dengan yang lain. That some people don't have words of encouragement spoken into their life. They don't have that.
Tapi beberapa orang tidak memiliki kata-kata positif, kata-kata penguatan yang menguatkan hidup orang lain di sekitarnya. Mereka The nggak punya. Bible speaks about Esau, Alkitab berbicara tentang Esau, the son of Isaac, anak Ishak. who really wanted the blessing. He was the firstborn. Dia sangat ingin memperoleh berkatnya karena dia adalah anak sulung. He wanted the blessing of his father. Dia menginginkan berkat dari ayahnya. But if you know the story, his brother, his younger brother Jacob got the blessing. Tapi kalau kamu baca cerita di Alkitab, adiknya Yakub yang menerima berkat tersebut. Esau was a big man. He was an athletic man. Esau adalah pria bertubuh besar dan atletis. But the Bible says he broke down and wept because he didn't receive the blessing from his father. Tapi Alkitab menceritakan bahwa Esau sampai tersungkur menangis karena dia tidak menerima berkat dari ayahnya. His father was not an evil man. Ayahnya bukan orang jahat. You know, many times we've had parents that have not given us perhaps the sense of value or endorsement that we need. Seringkali kita memiliki orang tua yang tidak memberikan kita rasa harga diri atau rasa value, nilai yang membuat kita merasa diakui atau memiliki pengakuan. So, let's think for a moment about the impact of rejection. Jadi mari kita renungkan sejenak tentang dampak dari penolakan. Have you ever had anybody misinterpret words that you say? Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang salah mengartikan perkataan saudara? I'm not talking about language problems. Saya bukan bicara tentang masalah bahasa, bukan. But maybe somebody's misinterpreted your meaning or intention. Tapi mungkin ada orang di sekitarmu yang menyalahartikan intensimu atau kata-katamu. As a pastor, I like to speak positive words to the church. Sebagai pastor, saya senang sekali mengatakan kata-kata positif pada jemaat di gereja. In the first church where I was a young pastor, Di gereja pertama saya saat saya masih pendeta muda, we had an older woman. She was not old, but she was in her 30s. I was still in my 20s. Di jemaat kami ada wanita paruh baya mungkin berusia 30 tahun lebih dan saya masih usia 20 So tahunan. I'm a young pastor. I'm trying to practice. I'm trying to be a nice person. Jadi saya sebagai pendeta muda, saya mau latihan menjadi orang yang baik di gereja. And so I'm saying, I said to her, "You look very healthy, sister." Dan saya bilang kepada perempuan itu, Ibu, kamu terlihat sangat sehat. Hoping this would bring a great blessing to her. Saya harap kata-kata itu membuat dia menjadi diberkati. She looked upset. Dia terlihat marah. She says, "You're saying I'm fat, aren't you?" Dia bilang, kamu bilang aku gendut? Healthy is fat. Okay. Terus saya bilang, loh, saya kan bilang sehat, Okay. kenapa I thought diartikan I'd better gendut? just zip and no more words from me. Dan akhirnya saya memutuskan, mending aku diam aja daripada aku ngomong. Yeah, you just imagine, you might say to somebody, "You look well yesterday. You look well today." Atau mungkin kamu mengatakan, hey, hari ini kamu terlihat baik. And they interpret that as meaning, you mean I look bad yesterday, right? Lalu mungkin orang itu akan bilang, menurutmu aku jelek kemarin gitu? Have you ever had that experience? Pernah nggak sih kalian ketemu orang seperti itu? This is important to understand in business. Dan ini sangat penting, terutama untuk mengerti bisnis. And I often say to people, don't send texts about sensitive issues because they can be so misinterpreted sometimes. Dan maka itu saya bilang kepada orang-orang, jangan kamu mengirimkan teks tentang isu-isu sensitif, karena bisa saja itu disalahartikan. Because people will interpret that communication according to where their own mind or heart is at. Karena orang-orang akan mengartikan itu tergantung dari di mana hati dan pikirannya berada. And when a person has maybe experienced damage or hurt or rejection, Dan pada saat seseorang mengalami rasa dilukai atau disakiti atau mengalami penolakan, sometimes that person becomes very sensitive and they'll interpret everything as being a form of rejection. orang tersebut terkadang akan menjadi begitu sensitif sehingga dia akan melihat apapun yang dia terima sebagai penolakan juga. Maybe I haven't had a chance to shake your hand this morning. Mungkin pagi hari ini saya nggak sempat menjabat tangan saudara. Some people will interpret that pastor he hates me. I know it. He hates me. He hasn't shaken my hand. We're 5 minutes into the service. I haven't had my hand shake today. Langsung orang itu bilang, aduh, ini pasti pastor nggak suka sama saya. Pasti pastor benci sama saya. Masa sudah 5 menit ibadah saya nggak disalam-salamin sama pastor? No, we know nobody here would think like that. Tentu saja nggak ada orang itu di gereja ini ya. What does the Bible say? Apa yang kita katakan? Well, here it is, Titus 1:15. The Bible says to the pure, or let's read it out of the Living Bible, everything is pure to those whose hearts are pure.
But nothing is pure to those who are corrupt and unbelieving, because their minds and consciences are corrupted. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. What that is talking about is people that have been defiled or corrupted because of the root of bitterness or rejection. Yang dimaksud pada ayat ini adalah mereka yang pikirannya telah terkorup atau terusak karena akar kepahitan yang mereka miliki. Our hearts and our thinking can become corrupted because we have not processed the traumas of life. Hati dan pikiran kita bisa terpengaruh, bisa tercemar karena kita gagal untuk memproses dengan baik trauma-trauma yang terjadi dalam hidup kita. This is not talking about, murderers and rapists. It's talking about people they're not thinking properly because they are carrying trauma. Ini bukan berbicara tentang seorang yang membunuh, seseorang yang memerkosa, bukan. Tapi ini berbicara tentang orang-orang yang gagal memiliki pikiran yang jernih karena mereka tidak bisa memproses trauma mereka. So even innocent words or pure words will be interpreted as something that's malicious or full of hatred. Ya. Sehingga kata-kata yang baik pun bisa diartikan sebagai kata-kata yang tidak baik bagi orang-orang seperti itu. You see, rejection is based on fear. Dan kamu bisa lihat bahwa penolakan itu didasarkan pada rasa takut. People have been hurt in the past, Orang yang pernah terluka di masa lalu, and they fear being hurt again. mereka takut akan terluka In lagi. English, we say a burnt child fears the fire. Kita melihat dalam bahasa Inggris ada ungkapan atau peribahasa bahwa anak yang kecilnya pernah terbakar, dia akan takut dengan api. And sometimes people are not even aware of it. Dan terkadang orang-orang tidak menyadari hal itu. But their perspective is dominated by a fear of rejection. Padahal pikiran mereka didominasi oleh rasa takut dan rasa takut akan penolakan. The Bible calls this a stronghold. Alkitab menyebutnya benteng-benteng. A stronghold of the mind. Benteng dalam pikiran. That there's something like an inner program in this person that will speak words to their mind. Ada sesuatu seperti program dalam hati orang tersebut yang akan otomatis mengatakan hal-hal apa yang ada di dalam pikiran It's mereka. not deliberate. Tidak sengaja. We don't wake up in the morning and think, I'm going to think negatively today about everybody around me. Itu nggak direncanakan. Misalnya, bangun pagi langsung, saya akan mengatakan hal-hal negatif hari ini kepada semua orang dalam hari ini. I'm going to be a difficult person today. Saya akan menjadi orang yang sulit hari I'm ini. just going to be a real prickle bush today. Saya hari ini akan menjadi orang yang menyebalkan hari ini. But it's something within us that just speaks to our mind. Tidak seperti itu. Hanya ada sesuatu saja dalam hati kita yang memang akan mengatakan hal-hal itu. The Bible calls it a stronghold. Alkitab menyebutnya benteng. Amen. And we're calling it a spirit of rejection this morning. Dan pagi hari ini kita menyebutnya roh penolakan. We have been hurt in the past. Kita yang pernah terluka di masa And we're lalu. going to make sure we never get hurt again. Dan kita akan memastikan jangan sampai kita terluka lagi. Sometimes this manifests in different ways. Terkadang hal ini termanifestasikan dalam cara-cara yang berbeda. When we're afraid that somebody could hurt us, we think, I'm going to get in first and hurt them before they can hurt me. Pada saat kita takut nih kita dilukai oleh orang lain, biasanya kita cenderung untuk langsung berusaha melukai mereka duluan sebelum mereka melukai kita. It's like, the boxer's strategy in the boxing ring. I'm going to knock him out before he can get to me. Ya, jadi seperti saat orang pertandingan tinju, kita harus segera memukul mereka, meng-KO-kan mereka sebelum kita yang di-KO-kan oleh mereka. In English, we call this a combative spirit. That person just wants to fight and argue with everybody. Dalam bahasa Inggris ada penyebutannya, yaitu adalah roh yang maunya berantem aja. Orang ini cuma mau berantem dan berargumen dengan siapapun. Have you ever met that disagreeable person? Pernahkah kamu bertemu dengan orang seperti itu yang selalu nggak setuju dengan banyak hal? Maybe it's a spirit of rejection. Mungkin ada roh penolakan. Amen. Paul is writing to Christians when he writes about strongholds. Paulus menulis kepada jemaatnya orang-orang Kristen pada saat dia menulis tentang benteng. He's not writing to sinners. Dia bukan menulisnya pada orang-orang He's berdosa. writing to people like you and me that we can have strongholds because of past trauma or rejection. Tetapi surat Paulus itu ditujukan kepada saudara dan saya, yaitu orang-orang percaya yang kadang-kadang bisa memiliki benteng-benteng dalam pikiran kita dan hati kita. When we live in a fear of rejection, Pada saat kita tinggal bersama-sama dengan rasa takut akan penolakan. let's make it clear. There's two ways we can live. We can live in fear
or we can live in faith. Mari kita perjelas bahwa ada dua hal dalam hidup ini. Kita bisa tinggal dalam ketakutan atau kita bisa tinggal tanpa ketakutan. When we're living in fear, Pada saat kita hidup dalam ketakutan, this dominates our thinking. itu akan mendominasi pikiran kita. Because we fear being rejected, we fear relationships. Karena kita takut dilukai, maka kita takut berhubungan. We fear failure. Kita takut gagal. Because failure could lead to rejection. Karena gagal bisa berujung pada penolakan. We fear commitment. Kita takut berkomitmen. Because commitment could lead to rejection. Karena komitmen bisa berujung juga pada penolakan. We fear challenges. Kita merasakan tantangan. Because challenges could expose our weakness. Karena tantangan bisa menunjukkan kelemahan kita. And if we look weak, that could mean rejection. Dan kalau kita sampai terlihat lemah, kita akan merasa ditolak. And so we can spend our life trying to avoid every challenge, every commitment, every confrontation. Jadi kita bisa menghabiskan hidup kita sepenuhnya hanya untuk menghindari rasa takut, menghindari penolakan, dan menghindari rasa kekecewaan. We avoid honest, loving discipline. Bahkan kita pun akan menghindari disiplin yang membawa kejujuran, yang membawa ketulusan. We interpret every correction as rejection. Kita akan menginterpretasikan bahwa semua koreksi itu tujuannya adalah penolakan. And when our mind is thinking that way, Dan pada saat pikiran kita berpikir seperti itu, we cannot grow. kita nggak akan bisa bertumbuh. We cannot develop. Kita nggak akan bisa berkembang. Even God himself cannot help us because we cannot receive correction or direction. Bahkan Tuhan sendiri tidak bisa menolong kita karena kita tidak bisa menerima koreksi atau menerima arahan. Is that why Adam hid from God? Apakah itu alasan Adam bersembunyi dari Tuhan? Why would anybody hide from a loving God? Bagaimana bisa ada orang yang bersembunyi dari Allah yang Maha Kasih? Adam has sinned and God comes to help. Adam berdosa, Tuhan datang mau menolong. Adam's hiding. Adam bersembunyi. Fear of rejection. Dia takut akan penolakan. But actually God was wanting to help. Pada sesungguhnya Tuhan ingin untuk menolong. Let's not hide from God. Mari jangan bersembunyi dari Tuhan. In Romans chapter 8, we're going to head towards the solution now. Dalam Roma pasal 8 kita akan menuju pada solusi kita pada pagi hari ini. What overcomes fear? Apa yang melawan rasa takut, How many mengalahkan rasa takut? Bible students do we have here this morning? What is the solution for fear? Apa solusi atau obat dari rasa takut? Okay, Stephen's gone. The fear of God. Okay, fear of Takut akan God. Tuhan. If you're afraid of God, you won't be afraid of man. Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu gak akan takut manusia. Okay, well that means respect for God. Artinya That's hormat not bagi bad. Tuhan. Anybody else? Ada jawaban lain? Faith. Somebody says faith. Yes, faith is the antithesis of fear. Ada yang bilang iman. Iman adalah lawan kata dari rasa takut. But specifically, faith in what? Tapi sesungguhnya iman dalam apa? Faith in myself. I'm Iman such a dalam diri great guy. kita? Faith in God. That's okay. How about faith in the love of God? Bagaimana dengan iman dalam kasih That you Tuhan? really believe with all your heart, mind, and soul, God loves you. Bahwa kamu percaya dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam segenap akal budimu bahwa Tuhan mengasihi kamu. That's the antidote for fear. Itulah yang melawan rasa takut. The Bible says perfect love casts out fear. Amin. Alkitab mengatakan bahwa kasih yang sempurna mengalahkan rasa takut. In Romans, the scripture here talks about adoption. Dalam Roma, ayat ini berbicara tentang adopsi. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. That word Abba, Father is taken from the original language. It really means daddy. Kata Abba, Bapa dalam bahasa aslinya berarti papa atau panggilan sayang pada ayah. That's why it doesn't just say Father. It's communicating the idea we have an affectionate relationship with God. Sehingga tidak hanya ada kata Bapa di situ, tapi ada kata Abba yang menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan penuh kasih antara kita dan Bapa kita. How do you see God this morning? Bagaimana kamu melihat Tuhan pagi hari Do ini? you see God as a loving Father? Apakah kamu melihat Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi? Or is He a frowning Father this Atau dia morning? adalah Bapa yang pemarah pagi He's hari just ini? always looking for an opportunity to punish you because I'm sure you're doing something wrong today. Dia adalah Bapa yang mencari-cari kesempatan untuk menghukum kamu karena saya yakin pasti kamu melakukan hal yang salah pagi hari ini. Do you live in an awareness of God's approval? Apakah kamu hidup di dalam kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kamu?
that He loves you with an affectionate love. Bahwa Tuhan mengasihi kamu dengan kasih yang sempurna. Because if that makes us feel weird, or if that's an unusual thought, maybe our perspective towards God is not correctly adjusted. Karena terkadang manusia bisa merasa hal itu aneh karena kita tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam memandang Tuhan memandang kita. How do you see God? Bagaimana kamu melihat Bapa Allah The kita? Bible says He's adopted you. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengadopsi kamu. Because maybe there's something that says, but I don't deserve the love of God. But the Bible says, yes, He's adopted you into His family. Mungkin saudara mengatakan, tapi saya nggak layak untuk diadopsi oleh Tuhan. Tetapi pada bacaan kita dikatakan oleh Alkitab bahwa Tuhan telah mengadopsi kamu menjadi bagian dari keluarganya. When you receive Jesus Christ as your Savior, Saat kamu menerima Yesus Kristus sebagai juru your selamat kamu, sins are forgiven, dosa-dosamu diampuni, and you are adopted into the family of God. dan kamu diadopsi ke dalam keluarga Allah. The Bible says you receive the full rights of a child of God. Dan Alkitab mengatakan kamu akan menerima hak penuh sebagai anak Allah. That is exciting. Itu sangat That menyenangkan. is something worth rejoicing over. Itu hal yang layak kita rayakan. Amen. This heals the spirit of rejection. Inilah yang menyembuhkan kemudian roh rasa takut akan penolakan. I remember my father. Saya ingat bapak saya. I want to tell you that my father is one of my heroes. Saya mau bilang pada saudara bahwa bapak saya adalah salah satu pahlawan dalam hidup saya. He passed away about 24 years ago. Dia meninggal kurang lebih 24 tahun lalu. But I did not always have a good relationship with my father. Tapi hubungan saya dengan bapak saya tidak selalu baik. And that was not because of my father so much, because of me. Itu bukan karena bapak saya yang salah, tapi karena saya. I had a rebellious heart. Saya memiliki hati yang memberontak. And but if I was honest, Tapi kalau saya boleh jujur, my father was part of what we call the greatest generation. He was born in 1922. bapak saya merupakan bagian dari yang kita sebut generasi terbesar. Dia lahir tahun 1920-an. He was a World War II veteran. He fought in combat in the Second World War. Dia adalah veteran, mantan tentara yang berjuang dalam Perang Dunia Kedua. So if you know anything about this generation, they were tough. Jadi kalau kamu mengenal generasi ini, mereka adalah generasi yang kuat, keras. He was a commando, which is like what we call the SAS or elite force today. Ya, dia adalah seorang pangdam atau jenderal tertinggi atau pemimpin dalam sebuah pasukan. So I never heard him complain. He was tough. Jadi saya nggak pernah dengar dia mengeluh karena dia memang orangnya keras. He was seriously wounded in the war. Dia pernah terluka begitu besar atau begitu parah di perang He lost his leg. sampai kakinya harus diamputasi. But I never heard him complain. Tapi saya tidak pernah dengar dia mengeluh. So he was raised in a poor family. Dia dibesarkan di keluarga yang miskin. He was used to hardship. Dia terbiasa dengan kesulitan. But one thing I'd have to admit, my father found it very difficult to express emotion. Tapi satu hal yang saya tahu dari ayah saya bahwa dia mengalami kesulitan untuk mengekspresikan emosinya. And I'm sharing this because some of you perhaps were raised in, there could be some similarity. Dan saya mau bilang karena mungkin beberapa di antara saudara dibesarkan dengan lingkungan yang kurang lebih sama. I can't remember my father ever saying, I love you. Saya nggak pernah dengar bapak saya bilang, aku cinta kamu. Now, I'm 100% sure he loved me. Padahal saya yakin betul bahwa dia mengasihi saya. I'm not saying this to criticize my father. I'm not saying this to criticize. Saya bukan bilang ini untuk mengkritik bapak saya, bukan. But the reality is none of us had perfect parents. Tapi kenyataannya adalah bahwa tidak ada satupun dari kita yang memiliki orang tua yang sempurna. I'm saying this, my dad has some incredible qualities. Dan saya bilang hal ini karena bapak saya memiliki kualitas yang sangat baik. But he probably never heard his father say, I love you. Tapi mungkin dia sendiri tidak pernah mendengar bapaknya dia mengatakan bahwa aku mengasihimu, nak. And so these things were foreign. Dan hal ini menjadi asing. And they are passed down from one generation to another. Dan hal itu kemudian diturunkan dari generasi satu ke generasi There's berikutnya. probably some of us here that we experienced hard discipline from our parents. Mungkin ada beberapa di antara kita di sini yang menerima disiplin-disiplin yang begitu keras dari orang tua kita di Maybe masa lalu. some of you heard harsh words from your parents. Mungkin kamu pernah mendengar kata-kata yang kasar dari orang tuamu. So I'm thinking, if I grew up with a rebellious spirit, Jadi saya berpikir kalau saya bertumbuh besar dengan roh yang memberontak. when my father was actually quite a good dad,
Padahal ayah saya adalah ayah yang sangat baik. I can understand why in this world people grow up with a spirit of rejection. Saya bisa mengerti mengapa orang-orang bisa di dunia ini mereka bertumbuh besar dengan roh penolakan. What set me free Apa yang membebaskan saya was not my father coming to me one day and saying, "Oh son, I just finally realized I've never said I love you. Son, I want to tell you I love you." That's not what happened. Yang membebaskan saya bukanlah tiba-tiba nih misalnya bapak saya tiba-tiba datang ke saya lalu bilang, "Oh Brian, saya sangat mengasihi kamu, saya mau peluk kamu." Bukan itu yang terjadi. What happened was at the age of 19, this rebellious young man found Jesus. Tapi yang terjadi adalah bahwa pada saat berumur 19 tahun, anak yang pemuda yang pemberontak ini bertemu dengan Tuhan Yesus. I got adopted into the family of God. Saya diadopsi ke dalam keluarga Allah. I found the source of dignity. Saya menemukan sumber harga diri I saya. found the source of true love. Saya menemukan sumber kasih yang sejati. I began to see myself as a child of God. Saya melihat diri saya sebagai anak Allah. And so as a child of God for the first time in my life, I began to make good decisions. Sehingga sebagai anak Allah, maka sejak saat itu sampai saat ini, saya selalu membuat keputusan-keputusan yang baik. Towards my parents, Kepada orang tua I saya, began to respect them, saya mulai menghormati mereka. whereas before I did not. Padahal sebelumnya saya tidak pernah menghormati mereka. Because God delivered me from a spirit of rejection. Karena Tuhan membebaskan saya dari roh penolakan. Amen. This is what the Bible's saying. Inilah yang kita katakan. Have you been adopted into the family of God? Sudahkah kamu diadopsi ke dalam keluarga Allah? Have you embraced the love of God? Sudahkah kamu menerima kasih Allah? This is in Luke chapter 4. Jesus is in the temple. Dalam Lukas pasal 4, Yesus sedang di bait Allah. This gives hope to all of us. Ini memberikan pengharapan bagi kita And semua. he reads these words out of Isaiah. Dan Yesus mengutip kata-kata ini dari kitab Yesaya. And he says, "The Lord has anointed me, and he sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captive, and to recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed." Lukas 4:18b, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Jesus Christ is the one who sets free the oppressed. Yesus Kristus adalah sosok yang membebaskan mereka yang tertekan. The spirit of rejection oppresses us. Roh penolakan itu membuat kita tertekan. The spirit of rejection robs us of knowing the love of God. Roh penolakan itu mencuri kita dari pengetahuan kita akan Tuhan. Robs us of a quality of life Mencuri kita dari kualitas hidup yang seharusnya kita that miliki. Jesus says, "I've come to set you free from that." Tapi kata Yesus, aku mau membebaskan kamu dari itu semua. God can set us free this morning. Tuhan bisa membebaskan kita pagi hari ini. Amen. And when you finally come to Christ, Dan pada saat kamu akhirnya datang pada it's Kristus, His word that transforms our thinking. firman-Nya lah yang kemudian akan mengubah cara kita berpikir. The key is not just simply praying a prayer, Kuncinya bukan hanya sekedar mendoakan sebuah doa. although it starts with praying a prayer. Memang itu dimulai dari kita And berdoa. in a moment we are going to pray. Dan sebentar lagi kita akan berdoa. And we're going to pray for deliverance. Kita akan berdoa untuk pembebasan. But it's that prayer needs to be followed by the word of God. Tapi doa itu harus kemudian diikuti dengan firman Tuhan. Because the word of God is what provides you and I with the dignity and the assurance that we need. Karena firman Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita semua martabat dan keyakinan yang kita semua It's the butuhkan. truth of God's word that corrects the wrong image that we have in our mind of ourselves. Kebenaran firman Tuhanlah yang akan kemudian mengoreksi setiap kesalahan-kesalahan cara kita berpikir The word dalam menilai Tuhan. The word of God communicates God's love Firman Tuhan akan memberitahu kita kasihnya and Tuhan God's approval. dan penerimaan dari Tuhan. And the Bible says, when you and I delight in the law of God and we meditate day and night on the word of God, we become like a tree planted by the water whose leaf does not wither, and whatever we do prospers. Amin. Dan menurut Alkitab Mazmur 1 ayat 2 dikatakan bahwa ketika kita suka akan Taurat Tuhan dan kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, kita akan menjadi seperti pohon ditanam di tepi aliran air, dan kita akan menghasilkan buah kita pada musimnya, dan kita tidak layu daunnya, dan apa saja yang kita perbuat berhasil. I want to share a testimony. Maybe some of you have heard of this man, Saya akan memberikan kesaksian sedikit, mungkin saudara pernah dengar orang ini, Roman Gutierrez. Roman Guterres. He's actually a pastor.
Dia adalah seorang pastor. very famous in our fellowship, Dia sangat terkenal dalam badan gereja but kita. he was raised in incredible rejection. Tapi dia dibesarkan dengan penolakan yang luar biasa. His father died as a drug addict, Bapaknya meninggal karena overdosis narkoba. of an overdose Meninggal karena overdosis. when Roman was only 11 years old. Pada saat usianya masih 11 tahun. His mother was an alcoholic. Ibunya pecandu alkohol. She would go on alcoholic binges and she would leave home. Dia akan minum alkohol berbotol-botol, kemudian dia keluar dari rumah. When she would leave home, she would lock Roman in a cupboard so that he would not escape the house. Dan pada saat ibunya keluar dari rumah dengan mabuk, ibunya akan kunci rumahnya supaya Roman kecil tidak keluar dari rumah. One time she left the house for 3 days on a 3-day party binge. Roman was locked in the cupboard for 3 days. Suatu hari ibunya keluar untuk ikut pesta mabuk-mabukan selama 3 hari lamanya nggak pulang. Sedangkan Roman di rumahnya terkunci selama 3 hari. Roman was told by his mother, "I hate you, I wish I never had you." Roman sudah berkali-kali dibilang sama ibunya. Ibunya bilang ke Roman, aku benci kamu, aku harap aku nggak pernah ngelahirin kamu. That's rejection. Itu adalah penolakan. Complete. Penolakan his yang komplit parents. dari kedua orang tuanya. By the age of his teenagers, Roman was a complete drug addict. Sehingga pada saat dia usia remaja, Roman sudah menjadi pecandu A narkoba violent, juga. angry man. Dia adalah orang yang keras dan suka And marah. his life was just one trouble after another. Dan hidupnya selalu membuat masalah dan But masalah. at the age of 25, Tapi di usia 25, he had a supernatural encounter with Jesus Christ. dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Kristus. He encountered the love of God. Dia menjumpai kasih Tuhan. Roman became a child of God. Roman menjadi anak Tuhan. He's a Mexican American. Dia keturunan campuran Mexicans Meksiko-Amerika. have big families. Biasanya orang Meksiko punya keluarga besar. He tells us that out of all of his family and extended relatives, Dia mengatakan bahwa dari semua keluarga besarnya itu, he says none of them have succeeded in life. dia mengatakan bahwa nggak ada satupun dari keluarga besar itu yang sukses. All of his family relatives, they're drug addicts, they're prostitutes, they're criminals, they're mafia. Dia bilang keluarganya itu yang besar itu kalau nggak prostitut, pengedar narkoba atau mafia. Him and his wife Tapi dia dan istrinya are the only members of his extended family that have ever stayed married for more than 1 year. adalah satu-satunya pasangan di dalam keluarga besar itu yang tetap menikah lebih dari 1 tahun. Because rejection has filled their lives. Karena penolakan telah mengisi kehidupan mereka. This man is a testimony of how the love of God changes a person's life. Orang ini merupakan sebuah kesaksian yang nyata tentang bagaimana kasih Tuhan bisa mengubah hidup seseorang. Amen. Jesus Christ is the deliverer. Yesus Kristus adalah pembebas kita. He's the healer. Dia menyembuhkan kita. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa. Amen.